Hakim-Hakim 15 ayat 1 sampai 20, demikian firman Tuhan. Beberapa waktu kemudian, dalam musim menuai gandum, pergilah Simson mengunjungi istrinya dengan membawa seekor anak kambing serta berkata, "Aku mau ke kamar mendapatkan istriku." Tetapi ayah perempuan itu tidak membiarkan dia masuk. Kata ayah perempuan itu, "Aku telah menyangka bahwa engkau benci sama sekali kepadanya. Sebab itu, aku memberikannya kepada kawanmu. Bukankah adiknya lebih cantik daripadanya? Baiklah kau ambil itu bagimu sebagai gantinya." Lalu kata Simson kepadanya, "Sekali ini aku tidak bersalah terhadap orang Filistin apabila aku mendatangkan celaka kepada mereka." Maka pergilah Simson, ditangkapnya 300 anjing hutan, diambilnya obor, diikatnya ekor dengan ekor, dan ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dinyalakan obor itu, dan dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke gandum yang belum dituai kepunyaan orang Filistin. Sehingga terbakarlah tumpukan-tumpukan gandum dan gandum yang belum dituai dan kebun-kebun pohon zaitun. Berkatalah orang Filistin, "Siapakah yang melakukan ini?" Orang menjawab, "Simson, menantu orang Timna itu. Sebab orang itu telah mengambil istri Simson dan memberikannya kepada kawannya." Kemudian pergilah orang Filistin ke sana dan membakar perempuan itu beserta ayahnya. Lalu berkatalah Simson kepada mereka, "Jika kamu berbuat demikian, sesungguhnya aku takkan berhenti sebelum aku membalaskannya kepada kamu." Dan dengan pukulan yang hebat, ia meremukkan tulang-tulang mereka. Lalu pergilah ia dan tinggal dalam gua di bukit batu Etam. Lalu majulah orang Filistin dan berkemah di daerah Yehuda serta memencar ke Lehi. Berkatalah orang-orang Yehuda, "Mengapa kamu maju menyerang kami?" Lalu jawab mereka, "Kami maju untuk mengikat Simson dan memperlakukan dia seperti dia memperlakukan kami." Kemudian turunlah 3.000 orang dari suku Yehuda ke gua di gunung batu Etam dan berkata kepada Simson, "Tidakkah kau ketahui bahwa orang Filistin berkuasa atas kita? Apakah juga yang telah kau perbuat terhadap kami?" Tapi jawabnya kepada mereka, "Seperti mereka memperlakukan aku, demikianlah aku memperlakukan mereka." Kata mereka kepadanya, "Kami datang ke sini untuk mengikat dan menyerahkan ke tangan orang Filistin." Tetapi jawab Simson kepada mereka, "Bersumpahlah kepadaku bahwa kamu sendiri tidak akan menyerang aku." Lalu kata mereka kepadanya, "Tidak, kami hanya mau mengikat engkau dan menyerahkan engkau kepada tangan mereka. Tetapi membunuh engkau, kami." Maka mereka mengikat dia dengan 2 tali baru dan membawa dia dari bukit batu itu. Setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah Roh Tuhan atas dia. Dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai
yang masih baru. Diulurkannya tangannya, dipungutnya, dan dipukulnya mati 1.000 orang dengan tulang itu. Berkatalah Simson, dengan rahang keledai, bangsa keledai itu kuhajar, dengan rahang keledai 1.000 orang kupukul. Setelah berkata demikian, dilemparnya tulang rahang itu dari tangannya, kemudian dinamailah tempat itu Ramat Lehi. Ketika ia sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan, oleh tangan hambamu ini telah kau berikan kemenangan yang besar itu. Masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu? Kemudian Allah membelah liang batu yang di Lehi itu, dan keluarlah air dari situ. Ia minum, lalu menjadi kuat dan segar kembali. Sebab itu dinamailah mata air itu mata air penyeru, yang sampai sekarang masih ada di Lehi. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Demikian. Pembacaan kedua dari Markus 5 ayat 1 sampai dengan 20. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus
supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah sabda Tuhan. Selanjutnya ayat 21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Tali takum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu, lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikian firman Tuhan. Amin.
Amin. Terima kasih untuk para rektor, Ibu Neliana, Ibu Rima, dan Pak Mauludi. Kita akan mendengarkan ini yang akan disampaikan oleh dengan judul Nabi ADHD. Nabi ADHD, saya nggak tahu singkatannya apa, nanti Pak Paul yang akan menerangkan. Silakan Pak Paul. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita menantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan pengharapan yang teguh dan cinta yang konsisten, saudara ya. Kemarin sudah diajari ya hari Minggu koinonia, Matius 25 ya. Saudara, cinta itu bukan uang, saudara ya. Tetapi memang uangmu terlibat di dalamnya. Artinya materi pun terlibat. Banyak orang ya dasarnya pelit ya saudara ya. Dan dia tidak cinta ya. Lalu ini orang punya materi banyak saudara ya. Tapi dia pernah bilang sama saya, nanti ya saya akan kasih kamu jalan keluar yang lebih jitu. Nah, tapi dia tidak kasih uangnya saudara. Dia tidak kasih uangnya. Dia kasih segala macam cara yang muter-muter, intinya dia tidak mau kasih uangnya. Maksudnya ya pokoknya memang dia menghindari untuk keluar uang. Dia begitu saudara ya. Nah, saudara, ketika kita mengatakan kita mengasihi ya, itu pasti ada terlibat di dalamnya memberi makanan, memberi pakaian, dan memberi tumpangan saudara. Sebab itulah kebutuhan dasar, kebutuhan basic dari zaman Adam sampai dengan hari ini. Kalau Anda lihat di dalam diagram Maslow, kebutuhan dasar, saudara ya, sandang, pangan, papan, ya itu adalah kebutuhan dasar. Dan kemudian saya nggak cerita Anda dibikin mobil, dibikin motor, handphone, itu bukan kebutuhan dasar, saudara ya. Anda tetap bisa hidup tanpa mobil, tanpa motor, tanpa handphone, tanpa laptop, saudara ya. Kadang-kadang ya orang ya. Tapi kebutuhan dasar. Makanya kalau ada orang datang kemari, habis saya baptis gitu ya, terus orang ini dia pikir dia bisa abuse saya, saudara ya. Dia kemudian minta dibelikan apa, pokoknya minta diantar-antar ke sana kemari, saya nggak mau, saudara. Sebab saya sendiri waktu buat sendiri pun udah kurang saya. Saya pun nggak bisa ngantar-ngantar anak-anak saya sering kali kan. Tapi kalau buat anak saya prioritaskan bagaimanapun juga buat ngantar, ya. Sebab itu anak saya, supaya dia punya ingat bahwa papahnya, walaupun sesibuk apapun, ya selalu ngantar anaknya, sekalipun anaknya itu kepentingannya itu nggak seberapa penting. Nah itu, tapi kalau ada orang terus dia pikir setelah dibaptis, dia abuse. Ada ya saudara ya, orang pura-pura dibaptis itu ada saudara ya, pura-pura jadi Kristen, pura-pura bergabung dengan komunitas. Nah itu kita batasi saudara. Ada orang-orang juga di dalam komunitas yang suka hutang-hutang. Nah itu Anda nggak boleh kasih tuh saudara. Tidak boleh kasih. Stop, nggak boleh kasih. Ya, kalau dia minta makan, minta pakaian, ya kita support saudara. Sekalipun Anda nggak punya, diminta makan, Anda punya ini, ya bagi dua. Bagi sebagian. Jangan pernah menolak orang yang minta makan kepadamu saudara. Ya, jangan menolak orang yang minta bajumu. Ya, jangan menolak. Maksudnya jangan Anda baru beli baju baru diminta sama dia, ya bukan. Maksudnya dia lagi butuh baju itu loh maksudnya. Dia lagi butuh pakaian, dia butuh baju. Anda tahu ya. Tapi belikan yang terbaik, jangan yang udah bolong-bolong. Kamu akan diberkati, saudara. Itu yang dimaksud ya. Itu yang dimaksud dengan bagaimana kamu bisa membangkitkan, men-trigger agape, minyak cadangan di dalam hidupmu. Bagaimana talentanya kamu itu berkembang, yang 2 jadi 4, yang 5 jadi 10. Dengan uangmu, dengan materi yang kamu punya, saudara. Nah, makanya disuruh beli. Ketika terus habis, minyaknya habis, beli. Lah kamu dari kemarin punya uang kemana ini beli? Ya, baru mau beli, baru kamu mau berbagi, uangnya sudah datang, sudah terlambat, saudara. Ya, itu bahayanya kan begitu. Nah, saudara, Samson ini
bukan seorang nabi, saudara ya. Bukan seorang nabi, tapi dia seorang hakim. Karena dia tidak pernah mendapat apa namanya langsung ya perintah langsung atau penglihatan langsung dari Tuhan, sehingga dia tidak dianggap nabi, tapi dia seorang hakim. Sama seperti seorang raja. Apakah Saul nabi? Bukan. Dia seorang raja. Samson juga adalah seorang hakim, seorang pemimpin. Hanatsi. Ada nabi, ada natsi. Kalau natsi itu adalah pemimpin. Nah, sama seperti bapaknya Daud, bapaknya Saul, itu hanatsi, ya, pemimpin. Bapaknya Musa itu hanatsi, ya. Nah, Samson ini juga hanatsi. Hakim-hakim itu hanatsi, saudara ya. Jadi dia adalah pemimpin. Hah, walaupun judulnya itu ya nabi ya, karena sebagian orang Islam menganggap Samson nabi soalnya ya. Namun saudara, Samson ini memang menderita ADHD, saudara ya. Dia penderita ADHD. ADHD itu apa, saudara? ADHD itu orang yang hiperaktif itu loh. Kelainan hormon tubuhnya sehingga hiperaktif sekali. Dan selain itu dia juga punya kekuatan super. Waduh, kekuatan super. Lalu Samson ini dari kecil sudah dijanjiin sama malaikat ya kepada si Menora bapaknya bahwa si Menoah itu ya bahwa Samson ini akan menjadi hakim, akan menjadi pemimpin, akan menyelamatkan umat Tuhan di zamannya dia tentunya ya. Nah, di dalam cerita ini intinya saudara ya, intinya Samson ini adalah lahir dari pasangan yang tidak punya anak, lalu sudah tua, lalu bisa punya anak. Satu mujizat pertama, mujizat kedua, Samson diberi keistimewaan. Waduh, itu kan impian kita kan? Ya itu kemarin saya cerita itu impian saya dari kecil itu, pengen jadi manusia super lalu bisa menyelamatkan dunia, saudara ya. Waduh, saya dulu fantasinya waktu kecil mah yang aneh-aneh, saudara ya. Masih makan banyak orang, menyelamatkan dunia. Wah, yang fantasi yang begitu-begitu ya. Saya nggak tahu Anda masa kecilnya begitu nggak. Nah, lalu Samson diberi kekuatan. Kemarin kita sudah cerita ya, bahwa ternyata bukan karena kekuatan-kekuatan itu, maka Samson bisa menyelamatkan dunia, maka kita bisa menyelamatkan dunia. Bukan, tapi dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna, saudara ya. Namun, apapun kondisi, ya, kalau dalam hari ini orang-orang ADHD kayak Samson ini, saudara ya, ganggu ya. Orang kayak Samson ini pasti masuk penjara, saudara, kalau di Indonesia. Ya karena ganggu, tapi dia ini menyelamatkan ini apa iya tadi tetap masuk penjara karena yaitu tadi hiperaktif, yaitu tadi ladang orang dibakar, ya kan. Nanti ada lagi nanti pintu gerbang bisa diangkut sama dia, ya kan. Wah itu ini orang ini benar-benar luar biasanya ADHD, saudara ya, hiperaktif dan dia mempunyai energi yang ekstra. Nah, bandingkan dengan orang gila di Gadara, saudara. Orang gila di Gadara ini juga punya kekuatan sama seperti Samson, ya. Dia putus itu rantainya, saudara. Yang satu dengan kuasa Tuhan, yang satu dengan kuasa iblis, saudara. Jadi seringkali Anda seperti seakan-akan Anda punya kuasa. Pernah suatu ketika ada seorang hamba Tuhan bilang sama saya ini karunia adalah kekayaan. Dia bilang begitu. Saya dulu masih polos ya. Oh, ya lu ya kok luar biasa kok. Saya dengan kekayaan saya bisa menolong banyak orang. Oh iya, luar biasa, haleluya. Saya terkagum-kagum, saudara ya. Oh, terus ada lagi, saya ini karunianya adalah menyembuhkan orang sakit. Wah, jangan hebat, saudara ya. Saya dulu kagum, saudara ya. Dulu kagum. Kalau sekarang, enggak, saudara ya. Oh, saya ini punya karunia. Ya, punya karunia roh. Yaitu marifat, indera keenam. Wah, jangan hebat, saudara. Banyak orang-orang ini mengklaim karunia-karunianya, kayak saya mengklaim sebagai Nabi ke-26, saudara ya. Apapun yang kamu miliki hari ini, apapun kekuatan karunia yang miliki, Tuhan tidak pakai itu, saudara. Ya, coba deh kamu amatin. Apakah Tuhan pakai karunia itu buat kamu memberkati sesamamu, atau hanya buat pamer, saudara? Nah, itu loh. Kamu punya karunia. Kalau kamu punya karunia itu hanya buat pamer, saudara.
Maka yang berlaku adalah Matius 7 ayat 21 sampai 23. Saudara, kalau memang itu benar kamu punya karunia itu, ya saudara. Kalau memang benar kamu ada karunia-karunia ilahi itu, menyembuhkan orang sakit lah, kamu punya karunia marifat lah, penglihatan lah, atau kamu bahkan diberi karunia kekayaan untuk memberkati orang, apapun namanya. Kalau memang benar kamu punya karunia itu, lakukan saja, saudara. Lakukan dengan kerendahan hati. Dan, saudara, nggak usah ada perbantahan. Banyak orang menghina saya, saudara ya. Banyak orang menghina saya. Tetapi kita tetap jalan dengan konsisten. Ketika orang lain pasang surut, kita tetap aja begini, saudara ya. Kita bahkan berkembang. Kita sedang mengembangkan pelayanan kita di Eropa ini ya, untuk Den Haag ini. Tadinya saya nggak mau bikin komunitas, repot dan mahal. Tetapi karena kita banyak membaptis dan tidak dirawat sama orang-orang yang saya titipin, jadi saya jengkel, saya doa sama Tuhan ya. Dan memang Tuhan suruh kita bikin komunitas. Karena kita udah jadi komunitasnya, ya setiap minggu rata-rata antara 20 sampai 30 orang, saudara ya, tiap minggu itu datang. Ya kita bersyukur berapapun saat ini kan kita baru bulan pertama ya, 20 sampai 30 orang. Nah, kita sudah baptis 2 orang bule ya, 2 orang bule sudah kita baptis selama 1 bulan ini ya. Saudara, apapun pelayanan kita, apapun pekerjaan yang bisa Anda lakukan, kontribusi. Bukan masalah kamu manusia super loh, saudara. Bukan karena kamu itu hebat sakti mandraguna seperti Simpson, maka kamu baru bisa dipakai Tuhan. Sekecil apapun pekerjaan, apapun yang kamu bisa lakukan, ya, untuk berbagi agape, cinta, kamu harus lakukan. Karena Tuhan tidak melihat kamu ini seperti Simpson yang bisa nyabut pintu gerbang dan bisa ngebukin ribuan orang Filistin dengan rahang keledai, atau kamu bisa bakar ladangnya orang Islam atau bakar Istiqlal itu. Bukan, Tuhan nggak peduli itu. Wah, pahlawan Kristus yang bisa membantai 1.000 orang Islam. Dulu ya, zaman perang salib kan, legenda-legenda itu. Itu nggak penting, saudara. Yang Tuhan pentingkan adalah seberapa kamu bisa berbagi hidupmu dengan sesamamu. Seperti seorang janda miskin yang memberikan nafkah terakhirnya, saudara, ke bait suci. Dalam zaman itu, bait suci itu bukan buat imam. Bait suci itu dibagi untuk imam, gajinya imam, dan juga untuk menafkahi orang lain juga. Jadi, bagi Tuhan Yesus, bukan masalah kamu mau ngasih uang yang ratusan juta, miliaran. Bukan. Tapi seberapa hidupmu, semiskin apapun, kamu bisa jadi berkat buat sesamamu. Itulah yang harum baunya. Samson, apakah harum baunya? Ya enggak, terakhirnya juga masuk penjara jadi pesakitan. Ya kan? Karena hidupnya ceroboh sekarang ini. Kalau Anda lihat nanti di pasar besok ya, kita kan besok ada pas Selasa. Besok kita nanti judulnya ini ya, saudara ya, prostitusi di Gaza. Gaza tempat prostitusi ya. Jalur Gaza tempat prostitusi. Jalur Gaza itu dulu tempat prostitusi, saudara ya. Jalur Gaza itu adalah tempat prostitusi. Tempatnya lonte-lonte itu ya. Jadi, apapun hari ini yang kamu bisa lakukan untuk berbagi kepada sesama, itu adalah harum baunya. Makin kamu sepertinya tidak mungkin untuk berbagi, tapi kamu berbagi, justru itu yang dihargai oleh Tuhan, saudara. Bukan apa yang kamu punya. Bukan seberapa banyak yang kamu punya, saudara. Tetapi seberapa banyak yang bisa kamu berikan pada Tuhan. Ya, kalau ngikutin berapa banyak yang kamu punya, nah itu kayak si orang gila di Gadara itu kan, seharusnya dia bisa mutusin rantai, bisa itu apa, tinggal dibujuk saja buat jadi pengikut Yesus, terus dia pamer-pamer kekuatan kan, supaya hebat kan, wah supaya nama Tuhan dimuliakan. Kayak sekarang banyak pendeta-pendeta pakai jimat mau khotbah ya, supaya kelihatan, supaya berpengaruh, supaya berkelihatan wah ada karisma kan. Saya kadang-kadang sedih ya kalau ada pendeta-pendeta masih pakai jimat ya, supaya kalau khotbah didengar. Nggak heran jemaatnya nggak bertumbuh ya, cuman terkagum-kagum.
Nah itu saudara, kalau Anda melihat, saya kalau ada orang, wah saya kagum dengan Pak Paul begini, saya nggak senang saudara ya. Saya nggak senang orang kagum sama saya. Saya sedih. Nggak retorika, nggak basa-basi sedih. Sebab saya sudah ngalamin. Saya senang dikagumi dulu. Saya senang dikagumi. Tetapi setelah sekian tahun, mana? Nggak ada. Orang-orang yang saya muridkan, nggak ada. Artinya dia hanya kagum saja sama saya. Hari ini saya senang, saudara ya. Saya keras sekali, makanya saya nggak peduli Anda kagum sama saya, Anda bisa bertahan di sini ya, dengan semua kekonyolan dan keanehan saya. Dan saya tahu, karena Anda bukan cuma kagum, Anda ikutin pengajaran kita dan berguna bagi hidupmu. Dan saya ngamatin. Dulu saya nggak ngamatin. Dulu yang penting orang kagum sama saya, saudara. Ya, baru saya muda, ya bisa semua ya, bisa segala macam. Ya kan? Loh, saya terkenal dulu di kampus, di gereja ya pasti terkenal. Dulu zaman saya SMA juga terkenal. Saya kan satu Tegal itu kenal saya semua. Nggak mungkin pendeta tidak kenal saya. Dan saya bangga kalau orang kagum sama saya. Oh, itu kan untuk kemuliaan Tuhan, bro. Ya kan? Nah, soli Deo Gloria, segala kemuliaan bagi Tuhan. Tapi saya menikmati kekaguman itu. Ya, sampai 2010, 2014 Tuhan hancurkan semuanya. Saya benar-benar pengen bunuh diri itu, saudara ya. Bayangin saya selalu jadi peran utama dalam semua cerita, dalam semua komunitas. Saya selalu jadi peran utama. 2010, 2014 setiap hari saya cuma ngomong, hancur, 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 hancur. Ya cuma begitu. Rasa malu, rasa marah, rasa kecewa, rasa pahit. Coba seumur hidup sampai 2010 saya hidupnya selalu jadi peran utama, saudara. Mau bikin apa saya selalu jadi peran. Dimanapun saya selalu jadi peran utama. 2010, 2014, saudara ya. Mulai 2000, semua keluar rumah aja malu, saudara. Mau keluar rumah aja malu. Tapi saya terus Tuhan baik ya, saudara ya. Tuhan baik. Justru di dalam kelemahanku, kuasa Tuhan nyata sempurna, saudara. Saya ini seperti orang gila Gadara yang melepaskan, yang bisa mutus rantai, tapi itu semua dari setan semua. Semua yang saya punya, semua yang saya hebat, semua yang saya pikir itu luar biasa, saudara. Itu diusir sama Tuhan ke babi-babi itu, ke 2000 babi itu, saudara. Nggak guna. Ya kan? Semua yang membuat saya bisa membuat orang bergetar itu tidak berguna, saudara. Tapi dalam kelemahan saya, saudara ya, Tuhan pakai saya. Dalam kesederhanaan saya, Tuhan pakai saya. Kadang-kadang saya kalau malam ya saya merambangi, Tuhan, oh baik banget ya. Memang ini bukan saya ya Tuhan ya. Saya ngomong begitu ya, tapi ngomongnya bukan basa-basi, saudara. Emang bukan saya ya Tuhan ya. Bagaimana bisa nih ada 160 orang dari sini, saudara, di Zoom. Ya kan, dengerin saya. Jahat, saudara. Dengerin saya. Orang yang sudah hancur, 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 hancur. Gimana mungkin, saudara, setiap hari kita dengarkan 10.000 sampai 20.000 orang dengerin kita. Kalau Koinonia 1.000 orang, saya dengerin. Nggak kalah sama Gilbert ya, saudara. Orang baik itu ya, saudara ya. Nggak kalah sama orang yang baik-baik seperti Gilbert. Saudara, itu jelas bukan saya, saudara. Saya sudah ngomong hancur, 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 hancur. Saya sudah ngomong itu selama tiap hari saya ngomong gitu ya. Kalau saya lagi ngomong di rumah ya, saudara. Saya kan temper ya. Hancur, 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 hancur. Mati kita semua. Ya sudah, pada nama baik kan? Hancur sudah, apa lagi yang saya punya dan tidak punya apa-apa. Harta sudah habis, nama baik sudah hancur. Harga diri, pahit pula hatinya, saudara. Dikecewakan oleh hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta lagi. Ya, saudara ya. Saat itu saya bilang sama Tuhan ya, waktu ketemu Tuhan Yesus. Tuhan, kan kalau aku mati sekarang, aku masuk surga, sudah selesai. Tuhan bilang, belum selesai ikut aku. Ya, tapi ya pokoknya kembali melayani Tuhan. Di dalam segala kelemahan saya, saudara, Tuhan panggil saya.
Dan inilah pelayan, itulah visi saya digenapi. Bukan di saat saya lagi hebat, saudara. Bukan di saat saya lagi di atas, lagi di puncak. Bukan. Tapi saat saya lagi di paling dasar dalam kehidupan saya. Visi yang 7 orang hamba Tuhan itu nubuatin saya, itu beneran, saudara ya. Dari mulai Pak Samsu Kota yang pertama kali, ya, Pak Samsu Kota itu yang senior sekali itu ya, STT Tawangmangu itu kalau Anda tahu. Rektornya STT Tawangmangu. Dari Pak Samsu Kota sampai ke Pak Abraham Alex, saudara. Dan itu hanya satu dari sekian ribu orang. Jadi panggil, saudara. Saya pikir itu nanti akan digenapi saat, wah, saya makin jaya. Coba bayangin, umur 27 saya, umur 27 tahun, saudara. Saya kumpul itu sama jenderal-jenderal, sama menteri-menteri. Itu beneran, saudara ya. Selama adiknya Taufik Kemas itu, sama siapa, itu tempat kumpul saya tuh, Pak Sofi Sudirman. Kita kalau di kafe, kongkonya di situ, saudara. Umur 27 tahun. Wah, saya pulang ke rumah, saya bangga, saudara. Saya cerita sama mami saya, waktu itu saya di Palembang ya. Mi, kita 27 tahun saja sudah begini ya, Mi. Umur 30, umur 40 kayak apa ya, Mi? Masuk penjara 2 kali saya, saudara. Kelihatannya hebat ya, saudara ya. Tuhan pasti pakai luar biasa ya, Mi. Tuhan pasti pakai saya dengan luar biasa. Oh, itu saya, benar, saudara ya. Loh, saya dengan mami saya sangat terbuka, saya tidak pernah semua ya, sama Ana sama mami saya itu selalu buka apa adanya, saudara. Tidak pernah bohong-bohongan, tidak pernah rahasia-rahasiaan, saudara ya. Cerita hati saya tak bongkar semua sama mami saya, sama istri saya. Saudara nangis, saudara ya. Justru ketika saya hancur sehancur-hancurnya dan rasanya udah tidak mungkin. Kakak saya saja sudah jijik sama saya, saudara. Karena betapa memang brengsek sekali saya. Kakak saya saja, kakak kandung sudah jijik. Kami bertiga itu kompak, saudara ya, dari kecil ya, saudara ya, rukun. Tetapi kakak saya saja jijik sama saya, saking jahatnya saya, coba. Saking jahatnya saya, coba. Bayangin ada. Mungkin istri saya sudah jijik, umur tinggal saya sama anak dulu. Istri saya sudah jijik, saudara, sama saya. Tapi di saat itu saya datang sama Tuhan. Ya, saat saya datang sama Tuhan, justru Tuhan pakai saya, saudara. Jadi ketika saya ini menjadi seorang, oh yang hebat, ini bisa itu, wah saya ini serba bisa, apa saja serba bisa, saudara ya. Sampai kemarin orang-orang bengong, saudara ya, ketika saya main musik, main ya. Loh, saya ngomong sama dia, tapi bukan itu yang membuat, itu tuh nggak ada artinya. Itu udah basa-basi, saudara ya. ADHD-mu itu, hiperaktifmu itu, yang kamu merasa serba bisa, ini bisa itu. Siapa di sini kalau kayak merasa serba bisa? Itu tidak pakai sama Tuhan. So ini hanya orang yang dengan satu talenta. Nah iya, satu talenta nanti kamu orang pelit. Bukannya nggak berbakat, bukan, tapi kamu orang pelit berarti. Saudara, saya tidak berkata, yuk kita bikin dosa dulu, yuk habis-habisan. Enggak, saudara ya. Saya cuma lagi mau kasih semangat Anda. Kamu yang lagi cari lagi bangkrut, kamu yang lagi kacau hidup, kamu yang lagi berantakan hidupmu. Jangan berhenti datang sama Tuhan, saudara. Jangan berhenti datang sama Tuhan. Jangan kamu undur dari Tuhan. Tapi datang bilang, Tuhan, ini yang tersisa, Tuhan. Itu, saudara. Kalau kamu datang sungguh-sungguh nempel erat-erat ya, ini yang tersisa, Tuhan. Ambil nangis. Kayak saya ya, ya Tuhan, ini yang tersisa, Tuhan, mau apa lagi, Tuhan? Sudah, sambil nangis. Hari itu Tuhan pakai saya, saudara ya. Waktu saya tawar-tawaran sama Tuhan ya. Tawar-tawaran bukan saya tidak mau sok jual mahal, bukan, saudara. Karena saya punya tanggung jawab, harus saya selesaikan. Dan saya bilang, kenapa tidak dari dulu Tuhan pakai saya di saat saya lagi hebat? Justru sekarang saya lagi hancur-hancur begini, Tuhan mau pakai saya. Terus saya protes, saudara, sama Tuhan. Bukan marah, kalau dulu kan marah. Tapi saya malu. Malu, saudara. Dan Tuhan bilang, kamu ikut aku. Buat jawabannya cuma sepotong. Kamu ikut aku, layani aku lagi.
Ya sudah Tuhan terserah. Saya nulis buku saudara, langsung booming bukunya saudara ya. Buku apologetika pertama saya. Dan Tuhan baik sekali ya saudara ya. Jadi saudara apapun kondisimu ya, apapun kondisimu hari ini saudara ya, apapun yang kamu hadapi hari ini ya, kamu jangan takut saudara. Jangan takut, datang sama Tuhan. Tuhan, ini aku Tuhan. Tuhan, ini sisa dari aku Tuhan. Ini sudah sisa Tuhan. Ampuni aku. Saudara datang sama Tuhan. Dan kalau Tuhan udah kasih tanggung jawab, kasih yang rajin, kerjain kayak saya ya tiap hari. Dari dulu ya begitu saya Tuhan, apapun yang Tuhan sediakan di depan mata saya kerjain sungguh-sungguh tanggung jawab saudara. Ya, tanggung jawab. Rumangsa kita ini sudah habis-habisan. Jangan sok-sokan. Nah ini saudara ya, menit lagi saya mau ngomong ya, 1 menit ini penting. Ada orang, saya kasih kesempatan, saya lagi promosi dia saudara. Orang ini bukannya menggunakan kesempatan itu terima kasih, malah dia pikir dia itu hebat. Dia mau jual mahal sama saya saudara. Itu sekalian batuk saudara. Itu namanya nggak tahu diri, kayak Saul. Kemarin kita sudah belajar ya, nggak tahu diri. Jangan nggak tahu diri, saudara. Kalau kamu Tuhan pakai, bukan karena kamu hebat, cok. Bahasanya kan gitu ya. Bukan kamu hebat, cok. Tapi Tuhan mau tolong kamu. Tuhan tuh kasihan sama kamu. Jadi tahu diri, saudara. Kalau Tuhan lagi promosiin kita ya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.